sever tekbir getirir. Ortada onun altına demir koymuşlar, oradan almaya. Bak mesela sadece buradan direkt bir yere gidelim. Entonces le dije yo a la hija de Pablo. Ibu nunggu di sini ya? Aku panggil bapak. Boleh? Habis jamak tadi. Iya, saya juga. Tuh, nggak nampak. I don't know. Ini bapaknya lagi ngapain? Juga tahu. Sholat enggak apa enggak? Oke. Oke. Ini Rani sholat apa enggak deh? Yang di belakang baju merah. Boleh di tengah lampu ini loh. Ini? Iya, Ever. Sedang doa. Bukan. Rohaniawan. Perempuan sebelah, laki-laki di dalam. Di sini memang buat Mereka. Para wisatawan. Ya maksud itu kayak sebuah doa penghormatan atau apa? Tanya apa tuh? Bisa jadi. Iya kan? Dulu gereja. Ya dulu gereja dia merasa bersalah kenapa bisa ditaklukkan. Aku jelasin sedikit. Oke. Sesuai pengalaman yang aku dapat. Jadi sekarang kita berada di dalam masjid namanya Kebir Jami Syarifi. Hagia Sophia Kebir Jami Syarifi. Kalau bahasa kita Masjid Agung Hagia Sophia. Tapi kalau dulu namanya Hagia Sophia. Karena sekarang sudah masjid jadi ditambah namanya jadi Kabir Syarif. Dulu namanya Hagia Sophia dari kata-kata dari bahasa Yunani yaitu artinya kebijaksanaan suci. Karena mereka memang membuat dan mendesain gereja ini, katedral ini memang untuk sesuatu yang membicarakan sesuatu yang suci. Jadi bisa kita lihat di sini interiornya sangat megah sekali, ya. Sangat megah sekali.
Hagia Sophia ini yang sekarang kita masuki ini adalah pembangunan ketiga, yaitu dimulai pembangunan dari sekitar tahun 530-an sampai selesai tahun 560-an, itu selesai total. Seperti yang aku jelaskan tadi, dua gereja sebelumnya dibangun tahun sebelumnya, abad selanjutnya, yaitu di abad keempat dan juga di abad ketiga. Nah, ini yang sekarang kita masuki ini adalah Hagia Sophia yang terakhir, jadi megahnya seperti ini. Kalau kita lihat, jadi setelah penaklukan Konstantinopel itu pada hari Jumat langsung masjid ini digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat, langsung dipimpin dan diimami langsung oleh beliau Fatih Sultan Mehmed. Jadi masih banyak terdapat mozaik dan juga ornamen-ornamen Kristen, tapi langsung digunakan sebagai masjid tempat ibadah untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, setelah semakin bertambahnya hari dari penaklukan Konstantinopel itu, mulai diperbaharui mozaik dari interior dari Hagia Sophia ini. Seperti yang kita lihat sekarang ini sudah ada lafaz-lafaz Allah, lafaz Nabi Muhammad, ya kaligrafi, kemudian ada ornamen-ornamen Islam. Nah, sebelumnya di sini sama seperti yang kita lihat seperti inilah. Seperti ini. Ada salah satu keunikan yang boleh saya kasih tahu. Nah, Ibu sorot situ. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah malaikat serafim. Malaikat serafim itu adalah malaikat yang sering muncul di kitab Bible. Jadi istilahnya kalau kita malaikat Jibril, mereka malaikat serafim, karena malaikat serafim ini adalah malaikat yang memberikan wahyu kepada nabi-nabi mereka, nabi-nabi di dalam kitab di dalam kitab Bible. Seperti yang kita ketahui, di sini kita bisa lihat kira-kira ada berapa sayap yang mereka punya. Nah, mereka punya 6 sayap. Ke bawah 2, ke kanan ke kiri 2, ke atas 2, berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini boleh kalau kita kelilingi, ini ada 4 malaikat yang hinggap di kubah dari masjid ini. 1, 2, 3, 4. Perbedaannya adalah hanya 1 malaikat saja yang kelihatan mukanya, yang lainnya tertutup. Karena pada saat penaklukan Konstantinopel, seperti yang saya jelaskan tadi, Muhammad Al-Fatih dan juga dewan-dewannya memutuskan untuk menutupi ornamen-ornamen yang ekstrim. Seperti ini kan ekstrim nih, Pak. Ini kan ada mukanya. Jadi kan kalau misalnya orang sholat kan pasti nanti membuat jamaah tidak khusyuk. Jadi gambar-gambar dan ornamen yang ekstrim akhirnya diputuskan untuk ditutupi. Nah, ini kenapa hanya 1 muka yang ada di sini? Karena yang lainnya ini sudah ditutupi. Nah, ini kenapa kok bisa tinggal 1 muka? Karena setelah Turki Utsmani hancur tadi yang saya jelaskan pada tahun sekitar 1926, masuk Republik Turki, masjid Hagia Sophia ini diubah kembali menjadi museum. Jadi pertamanya gereja ditaklukkan oleh Fatih Sultan Mehmed menjadi masjid, kemudian Turki Utsmani hancur, masuk Republik Turki, jadi museum. Nah, pas jadi museum itu ornamen-ornamennya digali lagi, ornamen-ornamennya dikerok lagi lah, bahasa Jawanya. Apa ya, Bu, bahasa Indonesianya dikerok tuh? Dibongkar lagi lah. Nah, pas dibongkar ini bongkar muka ini membutuhkan waktu sekitar 40 sampai 60 tahun. Makanya yang lainnya mukanya nggak kelihatan. Oh iya, itu ada yang tertutup ya? Iya, semuanya tertutup. Ini tertutup. Enggak, ini kayak seperti gambar orang. Bukan? Iya, ini kan mukanya. Nah, Ibu bisa lihat yang sebelah ini. Yang sebelah ini nggak ada mukanya. Nah, ini karena untuk membuka mukanya ini membutuhkan waktu sekitar 40 sampai 60 tahun. Akhirnya setelah Hagia Sophia sudah menjadi masjid lagi, akhirnya diputuskan oleh pemerintah Turki
nggak usah digali lagi ornamen-ornamennya. Jadi hanya satu saja yang di apa namanya yang hanya ada mukanya. Selain dari 4 malaikat ini bisa kita lihat di bagian atas di sisi imam itu di sana ada gambar Bunda Maria menggendong Nabi Isa alaihissalam. Kalau mereka menyebutkan Yesus Kristus. Ini ditutupkan putih kan enggak ini? Ditutupin kain putih karena agar tidak mengganggu umat yang sedang melaksanakan sholat. Sama halnya seperti ini. Nah ya, benar, itu yang saya tanyakan. Ini kira-kira gambar apa? Orang lagi pakai jubah. Orang pakai jubah ini adalah Yesus Kristus ataupun kita sebutkan Nabi Isa. Oh. Jadi setelah sebelumnya ditutupin oleh ornamen-ornamen berwarna kuning ini. Jadi pemerintah Turki ataupun pemerintah yang bekerja di dalam ahli benda tua itu mereka punya satu alat untuk mensensor. Ketika alatnya itu ditempelkan ke dinding, kalau misalnya di dalam itu ada ornamen tua, maka alatnya langsung bunyi titit. Nah, pas mereka mensensor bagian sisi ini, sisi kubah ini, ternyata ada sensornya. Nah, akhirnya digali sama mereka. Pas digali ternyata menemukan ornamen ini. Tapi pas digali itu antara cat lama dan juga cat baru, maksudnya lama ini yang punya Kristen, yang baru yang punya Islam tuh saling nempel. Jadinya waktu digali akhirnya gambarnya rusak seperti itu. Nah, tapi ini bisa kita lihat itu adalah gambarnya Yesus Kristus. Yang sebelah ini adalah Bunda Maria. Oh iya betul. Tuh, Yesus Kristus, Bunda Maria. Secanggih apa mereka sampai bisa membuat sedetail itu? Yes, secanggih apa mereka bisa membuat sampai di bagian atas pun mereka menggambar. Cara masangnya gimana? Itu kayak orang Cina ada juga. Iya, kayak orang Cina. Itu bukan Cina, itu yang Yesus tadi loh. Yang sebelah sini Yesus, yang ini, yang muka doang ya, Pak. Ini Nah, ada satu keunikan dari Hagia Sophia ini karena pembuatannya ini karena sepertinya Allah sudah menakdirkan Hagia Sophia ini digunakan untuk masjid, karena bisa kita lihat posisi dari Hagia Sophia ini langsung menghadap ke Ka'bah. Sedangkan orang-orang Kristen memakai gereja ini mereka menghadap ke sana. Jadi bisa kita lihat sebelah sana itu pastornya berdiri di sana kalau khutbah lagi menyampaikan kajian keagamaan. Nah, ini yang kita duduk ini sekarang di sini tempatnya jamaah. Jadi mereka menghadap ke sana semua. Sedangkan masjidnya sendiri ataupun letak dari bangunan ini menghadapkan ke sana, menghadap ke Ka'bah. Jadi memang orang-orang Kristen itu membuat bangunan ini memang untuk umat Islam. Jadi sudah ditulis oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah bahwasanya bangunan megah ini memang ditunjukkan oleh umat Islam seperti itu. Bisa kita lihat juga di sebelah sini. Ini ada sedikit ruangan kecil. Ini adalah ruangan untuk para sultan ataupun para raja-raja Turki Utsmani melaksanakan sholat. Jadi mereka mengambil pelajaran dan juga fatwa dari para ulama atas kematiannya Umar bin Khattab pada saat melaksanakan sholat. Jadi Umar bin Khattab meninggal pada saat melaksanakan sholat, ditusuk dari belakang. Nah, dari peristiwa itu para ulama mengeluarkan fatwa bahwasannya setiap sultan-sultan dari Turki Utsmani ataupun sultan-sultan sebelum Turki Utsmani itu sholatnya wajib berpisah dengan umat-umat yang lainnya, dengan umat muslim yang lainnya. Makanya dibikinkan ruangan tersendiri agar menghindari peristiwa seperti yang dialami oleh beliau Umar bin Khattab. Jadi sholatnya di situ. Semua sultan sholatnya di situ. Sebelah sana tempat imam, di bagian imam itu di bagian atas langsung ada gambar Bunda Maria yang ditutupi oleh kain putih. Satu lurusan. Bisa kita lihat ke sebelah kanan. Nah, ini menjadi salah satu spesifik ataupun ciri-ciri dari masjid yang ada di Turki. Mereka punya satu ruangan kecil dan juga rooftop bagian atas sedikit, yaitu
digunakan untuk para muazin ataupun muazin. Jadi muazin di Turki kan mereka nggak cuman azan aja, mereka mengimami, melaksanakan zikir. Jadi yang zikir itu bukan, yang mimpin zikir bukan dari imam tapi dari muazin. Jadi mereka ditempatkan tempat khusus di dalam sini. Terus bisa kita lihat juga sebelah sini, ini kenapa kok ada ruangan space kosong. Jadi dulu di sini tempat sholatnya perempuan. Tempat sholatnya perempuan. Dulu ada satu ruangan gitu karena dulu perempuan itu tidak sembarangan lah untuk sholat di masjid pada saat penaklukan itu. Jadi dibuatkan ruangan kecil. Setelah perempuan boleh sholat di samping-samping sisi kiri masjid, maka di sini dibongkar, tapi tidak dijadikan untuk tempat sholat, jadi sebagai pertanda bahwasanya dulu pada saat penaklukan Konstantinopel perempuan pernah sholat di sini. Bisa kita lihat juga ke sebelah kanan sana. Kalau kita lihat dengan mata, di sana ada gambar salib besar, yang mana salibnya ditumpuk dengan ornamen Islam. Jadi sebelumnya salib terus digabung dengan ornamen Islam seperti ornamen-ornamen bunga di pinggir-pinggirannya kaligrafi. Nah, di bagian bawahnya ini yang dinding menghadap ke sini, ini sekarang sudah ditutupi dengan seramik ornamen berwarna hijau tua ya. Jadi dulu sebelumnya di situ ada gambar Yesus, Paulus dan juga Petrus, gede banget. Tapi karena terlalu ekstrim, terlalu besar, terus posisinya juga dekat dengan mata, jadi akhirnya pemerintah Turki memutuskan untuk menutup. Kalau ini kan gede, di bagian atas gede, tapi di bagian atas gitu. Kalau misalnya kita sholat nggak terlalu mengganggu ke fuksyon. Tapi kalau yang di sini karena gede banget, akhirnya diputuskan untuk dihapus. Dalam artian ditutup. Ini tempat sholat khusus atau gimana? Ya, ini sama untuk tempat muazin. Jadi tempat muazin ada dua, yang satu yang di atas, yang satu yang di bawah. Tapi biasanya seiring berjalannya waktu digunakan untuk masbu, orang yang terlambat sholat, dan juga orang-orang tua. Diprioritaskan ya? Ya, diprioritaskan. Nama-lambang semua ditutupi ya? Ya, nama-lambang semua ditutup. Kita lihat ini juga salib, tapi digabung dengan ornamen Islam, ornamen dari pinggirannya kaligrafi, jadi nggak terlalu kelihatan. Ini juga salib gede banget. Ini yang nampak nyata. Nah, ini dulu di sini gambarnya Yesus, Paulus dan juga Petrus, gede banget dulu di sini. Tapi sekarang karena gambarnya terlalu besar, jadinya ditutupi dengan marmer bergambar. Itu juga besar, lambang salib. Nama salib. Bisa dicoret sebelah ini. Setelah tadi perempuan mempunyai tempat sholat agak sedikit di pertengahan masjid, akhirnya dari Turki Utsmani memutuskan perempuan sholatnya agak pisah dari kaum laki-laki. Akhirnya dibuatkan ruangan sendiri di sini. Ini dulu tempatnya orang wanita untuk melaksanakan sholat. Bukan di atas istri sultan. Kalau istri keluarga sultan, istri keluarga sultan juga di sini. Dulu waktu masih museum boleh naik ke lantai 2, naik ke atas, jadi masih bisa bagus foto di atas. Tapi karena sekarang sudah jadi masjid, ini kalau misalnya sholat Jumat atau sholat di hari-hari besar Idul Fitri, Idul Adha, penuh sampai lantai atas. Dari subuh sudah standby semua di sini kalau Idul Fitri, Idul Adha. Kita boleh ke sana untuk ambil foto. Ya.